selamat siang Bu. Selamat siang. Maybe Okay. Ibu bisa perkenalkan yourself Ibu. Okay. And which team are you in Viva gitu? Okay. Ya. My name is Novia Sabrina Wiradenata. I'm sales marketing and student support division. Ibu Novia handle saya dari pertama sebelum masuk Viva ya Bu ya. Jadi semua information tentang Viva bisa langsung ke Ibu ya. Iya. Sebelum kita start, where people can find information, how can they reach out to you Bu? Orang bisa langsung menghubungi saya ya, silakan menghubungi Viva, datang ke kantor Sovereign Plaza Jakarta karena sales marketing kami actually our Jakarta office, our head office is in Jakarta. Tapi sekolahnya semua di Bali kan ya, semua di Bali dan Banyuwangi. Albert nanti akan silakan tanya ke Albert udah paham itu semua. But you can also contact me, nanti you can WhatsApp me or my team. Mungkin bisa dikasih share nomornya di sini ya. Sure, no problem. Viva Instagram @Bali Flight Academy. Oke. www.bali.flightacademy.com. Oke. Oke. I'll push the description down below. Seperti YouTuber itu. Oke Bu. So jadi sekarang of course dengan protokol COVID dan segala, maybe segala sesuatu udah berubah gitu ya Bu. Maybe ada yang beberapa penasaran tentang protokol yang dilakukan sama Viva sekarang during this pandemic, apa saja Bu? Maybe in campus or flight training. Thank you. Jadi sebenarnya dari pertama memang waktu ketika COVID ada ya, kita ada penyesuaian dengan libur 3 bulan kan ya. Memang itu tidak bisa dihilangkan karena kita juga lagi penyesuaian, kita semua baru dengan pandemi ini. Lalu setelah 3 bulan kan diaktifkan kembali. Saya mulai dari interview ya, dari tes. Tes yang dipakai Viva itu kan 3 ya, dalam arti bahasa Inggris, tes dinas psikologi TNI AU, lalu medical check up, yang terakhir interview. Semua tes itu memakai protokol COVID, jadi tidak usah khawatir. Yang mana kalian di sana dites itu mereka memakai prosedur COVID. Habis itu juga ketika kalian sudah lulus 3 tes itu, kalian akan di-interview, of course here, or kalau kalian di luar kota bisa Zoom interviewnya. Dan kalau kesini pakai protokol COVID, saya sama Albert juga pakai masker selalu dan social distancing. Ya, pakai jarak. Jadi don't worry. Nah nanti ketika mulai training, memang saat ini Rindam tidak sepenuhnya seperti yang sebelumnya, dikarenakan ada alasan yaitu yang dengan Rindam Udayana. Kita merasa kita tidak bisa fully depend on them untuk protokol COVID. Namun kalau Viva yang melaksanakannya sendiri, karena seperti di batch 51 dan 52, itu kita memang prosedurnya semua dengan protokol. Memang tidak selengkap 10 hari seperti Rindam ya. Iya. Jadi sekarang berapa hari Bu? 5 hari. 5 hari. Oke. So 5 days ya guys. Ada makan ular nggak Bu? Nggak ada. Banyak yang tanya ini. Karena takutnya ularnya mengandung COVID. Jadi memang kita buat bagaimana maksudnya mengemas seaman ya dalam hal ini. Yang paling pertama adalah sekarang kan keamanan dan keselamatan. Untuk hal-hal yang lainnya nanti mungkin sudah mau lulus kita kasih ular untuk dimakan. Jadi kalau memang pengen makan ular. Dan setelah kalau pandemi ini selesai ya. Kita berharap pandemi ini selesai, namun kan kita tidak juga bisa menghentikan, maksudnya menghentikan semata-mata ya operasional. Kita berusaha, kita ikhtiar dengan menjaga protokol, tapi kita tetap berjalan minta pertolongan Tuhan. Ya. Lalu setelah mulai dengan pendidikan ground training, memang waktu 51 itu sempat dilakukan di Jakarta karena PSBB-nya itu begitu ketatnya, itu kemudian dilihatnya banyak di Jakarta. Namun 52 sudah diberangkatkan langsung ke Bali. Kami berharap Juli 53 akan kami berangkatkan langsung ke Bali. Langsung ke Rindam itu ya Bu ya? Rindam itu kan 5 hari ya. Tapi itu, internal Viva yang not by Rindam Udayana lagi ya Bu ya? Iya, tapi kita mengambil istilah menyewa 2 orang dari Rindam Udayana. Pelatih. Ya, selain pelatih Arsana ya, gitu. Tapi juga 2 orang yang mana jadi mereka menerapkan yang sampai sama dengan yang di Rindamnya 10 harinya. Cuman ada beberapa hal yang maksudnya dalam arti yang loncat itu kan tidak bisa dilakukan. Well, it's for safety reason, for protokol COVID, kita merasa bahwa itu bisa dikesampingkan lah. Gitu. Yang penting adalah aman. Lalu pemulaian ground training, of course di Viva itu protokol COVID-nya cukup keras, mau masuk harus di tem ya, lalu juga penggunaan masker, isi emas, cuci tangan.
juga kalau mulai dari makan siangnya, kamu ngalamin nggak sih kalau makannya udah pakai box itu? Iya, udah pakai box sekarang. Jadi kan sekarang. Jadi all is good di Biva. Benar-benar dipraktekkan ya. Betul. Jadi memang box kita bawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, dan sendok garpu itu berlaku tidak hanya untuk siswa, cuman para instruktur, manajemen, staff yang makan di kafetaria juga memperlakukan itu. Lalu untuk tentunya sebelum berangkat kalian akan diminta dengan rapid test, yang mana rapid test yang kami gunakan bukan rapid test yang di sini, tapi rapid test yang di Vena, yaitu rapid test serologi. Yang mana keakuratannya lebih tinggi. Jadi just to make sure. Dan juga kami melakukan rapid test secara berkala untuk para siswa dan all staff. Mungkin periodnya berapa? Sebulan sekali. Ya, di Jakarta, di Buleleng, dan di Banyuwangi, di semua base ya, dan sekarang kan di Solo. Jadi itu berlaku bukan hanya kepada siswa, tapi juga kepada semua karyawan. Pelaksanaan ground training, of course dengan jarak ya, pastinya tidak rapat-rapat. Dulu kamu juga kan kelas nggak rapat-rapat. Nah ini lebih dijarakin lagi kelasnya. Dan para instrukturnya juga selalu harus pakai masker. Begitu juga dengan flight training devices, simulator juga tetap ya memang ruangannya kecil, tapi kan kita kan dibilang kalau fully masker kan protectionnya kan cukup tinggi ya. Dan of course flight training also the same. Nanti kalau mau minta tanya mengenai flight training apa, silahkan ke Abed, dia sudah luar biasa. Saya ini kenal Abed dari dulu masih kayaknya nggak tahu apa-apa dan tanya-tanya juga ke Ibu Novia. Dan saya selalu ada rasa yang tidak is priceless gitu ketika lihat dari mulai ngikutin dari kalian. Ini benar-benar maksudnya it's from my heart ya. Dari mulai nothing, terus kemudian kamu mulai diterima, itu happy-nya kalian juga happy-nya saya. Dan ketika kalian trainingnya berjalan lancar dan kemudian saya cuma melihat sosoknya there's nothing yang impossible gitu ya, as long as kamu berusaha. Dan satu lagi sebenarnya yang saya mau tekankan, kan memang banyak yang bilang masuk Biva susah ya Albert ya, maksudnya Inggrisnya mungkin ya, maybe for you it doesn't matter, tapi banyak orang. Don't worry. Jadi kita di sales marketing team dan recruitment tim itu kita akan mengarahkan, kamu mau tes, kamu kurangnya apa? Kita misalnya kamu kurang bahasa Inggris, kita akan bantu kalian masuk ke Les Direct English, which is itu ada kerjasama. Jadi calon siswa Biva itu dapat diskon untuk les. Mantap. Gitu ya. Lalu mungkin berapa lama gitu? Itu tergantung Abed. Jadi kalau misalnya memang dia kan di Biva masuknya kan TOEIC-nya minimum we set 700, right? Nah kalau misalnya itu 400, dibilangnya selama 2 minggu dengan intensif selama 30 jam, dibilangnya 30 jam les bahasa Inggris, itu akan bisa naik TOEIC score-nya sampai 200. So it depends. Kita pengen lihat juga effort dan keinginan kerasnya kalian calon siswa gitu ya. Kalau kalian memang benar-benar pengen, pasti kalian melakukan. Karena kita ada jalan kok, asal kalian mau gitu. Nothing is impossible ya. Betul, nothing is impossible. Yang penting effort ya Bu. Betul. Dan juga yang kedua, tes dinas psikologi. Kenapa saya selalu saranin untuk lebih awal tesnya? Because if you are failed, kamu bisa ulang sebulan sesudahnya. Right? Dan kita juga akan kasih tahu kisi-kisinya. Bukan kita kasih bocoran karena kita juga nggak tahu, tapi apa yang kalian harus pelajari. Itu. Yang ketiga, of course medical check up biasanya di umur kalian no problem. Ya kan, yang paling tidak mungkin adalah yang udah paling begini adalah kalau kalian buta warna, itu udah nggak mungkin ya. Kalau ini kan kadang-kadang ada orang bilang harus gigi, harus nggak berlobang. Nah itu gimana tuh? Atau eyes kalau pakai kacamata boleh nggak? Nah gini, masuk Biva? Kak boleh, kalau untuk mata itu tidak lebih dari -2 ataupun kalau cylinders 2. Namun banyak yang sudah terjadi, ini saking effortnya ya dan saya hargai, yang sudah matanya melebihi -2 itu mereka melakukan lasik, ya kan? Dan kalau ada lasik, mesti mau lasik, berarti ada perlu waktu lebih lagi, yang mana karena setelah lasik baru boleh sebulan, sesudahnya baru kalian boleh medical check up gitu. Jadi ada takes time. Makanya saya bilang kalau kalian mau ikut batch 53 di bulan Desember, lakukan tes dari sekarang. Nggak ada sistem hangus ataupun bagaimana gitu, unless itu sudah berlaku kayak medical check up-nya kan setahun ya medexnya, itu akan harus retest lagi. Dan itu ya, jadi maksud saya kita pasti mengarahkan, bukannya misalnya sampai event ada yang TOEIC-nya 300,
nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin, tapi kalian mau harus les. Ataupun ketika interview matematikanya kurang kan, ada interview in math format kan, maksudnya matematika dasar, perkalian, pengurangan kurang. Ada beberapa siswa yang bahkan sekarang udah di multi engine itu sampai mau les Kumon, ya whatever. Jadi saya menghargai sekali. Dan satu ingat, di BIFA tidak ada sistem gugur. Dalam arti kalau kalian udah tes pertama dianggap interview gagal, lalu kita suruh kalian coba lagi dan memperdalam apa yang kurang. Lalu kalian interview kedua masih gagal, tidak ada sistem gugur. As long as you still want to apply, gitu ya. Nah, jadi kita nggak ada sistem gugur. Dan satu lagi, BIFA tidak pernah tutup pendaftaran. Nah, itu kan yang penting ya, karena suka selalu tanya, pendaftarannya tuh masih dibuka? Enggak, kita nggak pernah tutup. So you can contact us. Mungkin nomornya nanti bisa di 08 7-nya 4 kali 93 6000 ya, atau juga di handphone saya 0822 9906 0202. So Albert sudah mau menjadi alumni ya, selamat sekali lagi Albert. Saya sudah mengikuti training kamu, it's very like priceless for me ya. For your batch semuanya berjalan lancar. Dan saya harapkan nanti yang mau join bisa tanya sama Albert, karena Albert tahu persis seperti apa di BIFA pengajarannya. Kalau saya yang bicara nanti sangkanya saya melebih-lebihkan ya. Pastinya silahkan para alumni yang kemudian menjadi ambasador, yang kemudian nanti akan bekerja, dia akan selalu membawa nama BIFA di sininya. So I wish you very good luck. Thank you. Ya, all the best in the future. Jangan lupakan BIFA. Please keep update kalau misal kamu diterima, karena akan kami update untuk yang alumni yang sudah bekerja. Gitu. Mungkin kalau ini Bu, interview, ada yang banyak penasaran, interview tuh kira-kira tanya gimana itu Bu? Like what can they prepare gitu? Untuk interview itu kan memang dilakukan dengan Pak manajemen BIFA ya, juga ada beberapa captain. Sebenarnya ada hal-hal yang gini, sebelum kalian interview kami akan kasih apa yang sudah kalian harus pelajarin. So don't worry, bukannya itu again itu bukan bocoran, tapi at least gini loh, itu kalian mesti tahu kenapa kalian memilih BIFA, fasilitas apa yang BIFA punya, berapa base-nya, berapa pesawatnya, berapa simulatornya, itu very basic. Pasti dengan semua interview dimanapun pasti tentang that place that you want to go, kita pasti ditanya ya. Apart from that, paling a little bit of aviation, basic aviation. Of course nggak yang terlalu spesifik gitu ya. Belum, karena kalian kan baru belajar ya. Sekarang kalau saya tanya kamu aviation, baru mungkin saya yang nggak tahu ya kan, maksudnya. Jadi maksudnya, of course kita nggak mungkin tanya kalau enggak. Tapi ada pertanyaan yang basic, karena kalau misalnya I assume kalau kamu mau jadi seorang pilot, kamu kan harus tahu bagian-bagian pesawat tuh seperti apa, ya kan? General knowledge seperti itu. Tapi tentunya sebelum kalian dipanggil interview, kami akan mengirimkan, dan kami akan sales marketing team kami akan nelfon kalian untuk menjelaskan apa saja yang harus dipelajari. Oke, mantap. Jadi don't worry ya. Semua sudah terjawab sama Bu Novia tentang proses ini. Oke, nah maybe ini Bu yang everyone penasaran, biaya Bu. That is the most important question. Jadi bagaimana di biayanya itu kan 920 juta. Dari mulai itu sebenarnya paket lengkap ya. Dari mulai PPL, CPL, lalu CPL IR ya, terus multi engine, ATPL, dan juga IQ level 4. Itu sebenarnya udah paket lengkap, yang mana setiap kali airlines atau maskapai itu menambahkan syarat mereka untuk menerima, kita selalu menambahkan di pendidikan kita. Jadi selalu up to date lah ya. Jadi paling tidak lulusan dari BIFA udah siap untuk langsung apply. Ya. Kenapa juga 700 stoiknya? Karena kalau enggak CV kalian akan ditaruh dulu. Makanya kita tuh tujuannya bukannya kalian masuk BIFA, tujuannya of course masuk BIFA, habis itu diterima di pekerjaan, ya kan? Nah, biayanya 920 juta untuk that integrated program. Tapi semua all in, accommodation ya, food semua all in ya Bu ya. Ya, accommodation ya, terus transportation during training ya, dari perpindahan base, betul kan ya Albert ya? Terus habis itu uniform, student package, even your laundry untuk baju seragam juga itu kami tanggung.
juga yaitu makan 3 kali sehari dan asrama tempat kalian tinggal. Mungkin kalau additional cost itu mungkin hanya laundry, that is our own personal. Betul. Itu ya, itu saja paling ya Bu ya. Dan kalau kalian remedial, ya kan, okay. Jadi berusahalah untuk tidak ada recheck, karena ini kan flying school ya, jadi kan kalau misal even recheck untuk kayak pesawat, flight training kan kita membutuhkan banyak aspek ya. Benar. Nah, dan juga yaitu asal kalian tidak ada recheck di ground, FTD dan flight, tidak ada biaya tambahan dan cuman laundry. Baju kita pribadi ya, baju kalian pribadi. Kalau uniform sudah include ya guys, jadi cuma yang pribadi kita itu. Nah ini kan kayak gini-gini kan semuanya kan keren kan. Nah ini kan waktu itu kamu ini udah include ya. Sudah include. Nggak minta ditambahin apapun kan? Kalau ini sudah masuk ke laundry ya guys, jadi personal shirt gitu ya. Oke. Ibu, until now, throughout the history of Viva from batch 1 until sekarang udah 52 ya? Iya, 52. Oke, maybe kita bicara alumni itu sudah seberapa banyak yang keserap airline? 80%. 80%? Iya, jadi saya ada Isaac ininya, cuman saya lupa ya. Kayaknya waktu yang dari sampai batch 40 kemarin tuh, sampai batch 50 tuh yang udah 1000-an lah ya, yang masuk ya. Lalu yang bekerja itu 700, jadi it's 80%. So majority sudah keserap ya. Dan yang saya we are very thankful gitu ya, even in this pandemi gitu. Kami mendapatkan kabar gembira bahwa Pak alumni Viva diterima seperti 3 di Aviastar ya. Yang satu yang terakhir yang terbaru ini bahkan baru masih di batch 46. Jadi itu is a good news ya. Lalu juga di Citylink dan di Lion Group. Jadi sebenarnya masih tetap ada rekrutmen ya. Dan dengar-dengar ada juga Viva yang already overseas ya Bu ya? Betul, ada kayak kamu, your English is very good, kan tinggal iniin jam terbang dulu, dan ya maksudnya itu you can go to maybe overseas. yang sudah working di overseas gitu, alumni Viva udah ada juga yang kalau nggak salah di Emirates atau betul, di mana Emirates ya udah pasti, AirAsia, Malaysia udah pasti kan ada, itu kan juga termasuk overseas ya, dia bukan AirAsia Indonesia. Jadi saya pikir saya tahu bahwa semua dalam pandemi ini semua terpuruk dalam bidang apapun ya. Tapi yang ada bagusnya maksudnya bukan bagus lah. Ada hidden positivity dari dari kejadian ini, pilot yang sudah senior, yang sudah mungkin di atas 60 dipensiunkan dengan terhormat. Berarti akan naiklah yang first officer-nya, dan kemudian up initio-nya akan naik, dan by the time itu akan first officer, dan kemudian kalian lah menjadi captain-nya. Itu kan our wishes. Amin. Ya, jadi jangan pernah putus asa, dan saya selalu bilang bahwa jangan apply di satu maskapai. Just spread. Very important tips guys. Just spread your CV. Kita lihat Tuhan mengarahkan kita kemana. Nanti apa yang your dream airlines, mungkin nanti setelah step, karena kan kalian masih muda, masih still long way to go, ya kan. Tapi yang penting pengalaman dulu, jangan minimize kemungkinan, maksudnya kesempatan. Apply aja. Saya percaya kok kalau kalian punya attitude baik, logbook kalian bagus, your English is good, nggak mungkin kalian nggak diterima. And pray hard. Okay. Thank you very much Bu for all the information that you share. Anytime. Jadi guys, sekarang semua pertanyaan-pertanyaan that you have already asked me, or maybe that you have already forwarded to Viva ya, sekarang udah terjawab semua ya Bu. Especially updates tentang how Viva is working right now during the pandemic ya. So as we have heard just now, tadi udah semua all health protocols di Viva udah in place. Everything ya, dari flight, and then ground pass, and then to FTD. Food also ya. Jadi and one more thing, nanti hari Rabu depan ada live webinar Viva, karena biasanya Viva kan seminar dan roadshow ya, seminar dan roadshow ke kota-kota, tapi kan saat ini tidak memungkinkan, jadi kami memberikan gratis webinar. Follow aja Instagram Viva, di situ jelas mau mendaftar kemana Rabu depan. Rabu depan ya guys, jam berapa? 7 Oktober jam 2 siang. Jam 2 siang. Maybe any special guest di line up-nya Bu? Yang menjadi pembicara saya, ya jangan bosan ya. Lalu yang di sana ya itu live from Buleleng and Banyuwangi base.
Yang dari Buleleng, Kapten Tengku Yuri Fahrizal, he's the head of School of Bali International Flight Academy. Kapten Krishna Sulaiman, Assistant Chief Instructor Ground, he's the alumni of BIFA 8. And Kapten Daniel Rama, alumni of BIFA Batch 4, he's a flight instructor, so complete. Very complete. Mantap. And also BIFA student, testimony from BIFA student, yes, Okay. life, it's a whole life. Alright. Yeah. Oke, jadi line up from the captains, jadi bisa langsung tanya di ini ya, Iya, jadi di the webinar itu. Instagram, ya bisa, Any semuanya questions bisa langsung tanya waktu ke live captain itu ya. makanya. Mantap. Jadi information langsung from the captain and from BIFA team itself. Yes, Oke, yes. alright. Any mungkin ada mau add apa lagi info Matt, ke nggak ada pokoknya ya, ya. oke. BIFA batch yang akan datang yaitu batch 53 akan mulai trainingnya insya Allah tanggal 1 Desember. Oke. Again, so we are waiting for your question ataupun apapun, kita selalu terbuka dalam arti semuanya kita bisa menjawab dan BIFA tidak pernah tutup. Just call us, we will help you. Oke. And tes sudah boleh dimulai dari sekarang ya Bu ya? Bisa. Bisa. Enggak, 5 Oktober dan 8 Oktober karena ditutup sekarang setelah PSBB ini. Nanti kita akan get information dulu, kita akan jelasin, jadi at least kalian bisa udah tahu nih apa yang harus step by stepnya, apalagi kalau yang di luar kota ya bisa cari waktu lah. Benar. Gitu. Ya, jadi kayak personally me guys, saya udah lama like I was in Malaysia for some time ya. Dan of course when I came here nggak tahu apa-apa dan ada untungnya ada Bu Novia info, jadi langsung aja ke Bu Novia. Oke. I will help you for sure. Karena kayak Albert aja ya, Albert udah pengalaman sendiri. banget. Ya. For sure, dengan tangan terbuka dan dengan sincerely saya will help you in private. Oke. Yeah. So thank you very much Bu Novia for all the information that you share. Mudah-mudahan ketemu lagi ya graduation ya. Ketemu lagi mungkin kamu udah bawa pesawat kan. Amin. Ya kan saya yang penumpangnya. Amin. Ya, Albert ya, very good luck and send my regards to your family. Oke, thank you very much Bu Novia. Yeah. Oke. Thank you.